setelah udah mulai prahara rumah tangga terus berjalan, perlakuan suami seperti apa ke Ibu Hana? Iya, dia itu semenjak saya nemuin jimat itu, awalnya sebenarnya dia tuh baik, sayang sama istri sama anak. Tapi kenapa sejak saya nemuin jimat itu, dia pakai jimat segala macam, kok makin lama makin kasar gitu ya, makin brutal gitu. Dia sering menghina, mencaci maki saya dengan omongan kata-kata kasar, kebun binatang, main tangan, Oh, udah bahkan main tangan juga? main tangan, Main fisik. memukul saya gitu. Terus juga apa sih, udah mulai berkurang tanggung jawabnya. Kayak misalnya kalau keluar rumah susah dihubungin, handphonenya mati. Kalau pulang suka dalam keadaan mabuk kayak gitu kan. Pernah waktu itu bulan puasa, pada saat itu dia mabuk, marah-marah gitu. Saya tanya baik-baik gitu loh. Segitu saya lagi baru selesai sholat tahajud ya. Saya kan malam suka sholat tahajud kayak gitu. Sebelum saya sholat tahajud, saya sempat tidur mimpi, dan itu saya mimpinya serem banget, gak enak banget kayak gitu. Seperti ada tombak panas banget yang menghunus saya kayak gitu, di bagian, dan itu saya itu kayak dikasih apa ya, petunjuk sama Allah. Ini apa ya Allah, saya nggak pernah kayak gini sebelumnya. Pas kejadian itu benar-benar kayak real, berasa banget gitu. Saya panas, aku langsung bangun tuh, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Aku langsung ngambil air wudhu, aku langsung sholat tahajud, aku terus jikir. Gak lama suamiku pulang. Hana! 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 Aduh, suami pulang, bukan bukain pintu. Bikinin minum, kek? Ah, kamu anak kecil tahu apa? Dasar lo istri nggak berguna. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku tuh lagi sholat. Sholat. Apa yang lu bisa hasil dari sholat lu, ha? Jaga omongan kamu ya, Mas. Bisa dilaknat Allah kamu, Mas. Laknat Allah, ha? Duluan gua yang laknat lo, tau gak? Istighfar kamu, Mas. Istighfar. Lu lihat, apakah Allah bisa nolong lu? Ah, lu lihat nih, ha? Apakah Allah bisa nolong lu? Ampun, Mas. Bener-bener udah di luar nalar manusia gitu loh, Mas Farid, Pak Ustadz. Ya, jadi saya merasa prihatin. Prihatin karena apa? Karena ya peristiwa semacam ini benar-benar memilukan ya. Memilukan. Dan sepatutnya tidak terjadi Iya. kalau kedua pasangan suami istri ini, Mbak Hana ini, terutama dari suami lah ya. Iya. Dan di sisi lain saya ya sangat-sangat menyesalkan gitu. Iya. Misalkan karena tidak pantas seorang yang masih berstatus resmi sebagai suami, Iya. betul nggak? Betul. Iya kan? Nah, tidak pantas. Nah, karena itu bagi saya peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat apa ya? Satu sisi sangat berharga Iya. sebagai pelajaran ya. Namun di sisi lain tadi sebagai peristiwa yang sangat memprihatinkan, memilukan kita. Nah, karena itu saya ingin menyarankan Bu Hana ini kira-kira bisa nggak dibuka lembaran baru gitu kira-kira Iya. bagi keluarga gitu. Sudahlah, masa lalu dilupakan, Iya. terserah bagaimana Mbak Hana gitu supaya apa itu namanya ya, yang berstatus. Masih suami istri. Saya mau tanya, status suami istri apa sudah? Ya, sekarang Kan Bu Hana masih suami istri atau sudah bercerai? Saya sudah bercerai sejak 2014. Oh, Jadi sejak kejadian itu, karena saya udah dikejar-kejar pakai pisau dan saya diseret-seret saya gitu, sama pas saya dinyekir sampai biru dan rame kan kayak gitu kan, tetangga ya. Iya.
pada tahu semua gitu. Ya akhirnya saya kan nggak kuat, saya memilih untuk meninggalkan rumah. Saya bawa anak saya cuma pakai koper doang dan nggak lama dia mau nyerahin saya gitu. Saya dapat panggilan surat dari Nyerahin tuh pengadilan. Ya, saya dapat panggilan surat pengadilan. Oh, udah. Oke. Nggak, dia udah bener-bener dia udah nggak mau mempertahankan rumah tangga lagi sama saya. Saya tahu saya diguna-guna itu karena saya sempat datang ke guru spiritual saya. Saya juga dibilangin sama teman-teman saya itu, saya dibawa ke guru spiritual, mereka kasihan, wah kamu nih diguna-guna ini. Saya juga kan nggak ngerti, yang bilang orang pintar kayak Pak Ustadz. Ya. Lalu kemudian setelah bercerai, apakah ada kontak-kontakan dengan suami gitu terkait dengan anak Mantan, mungkin? mantan. Sorry, Mantan. maaf. Ya, dengan mantan suami terkait dengan anak gitu. Dia memutuskan tali silaturahmi. Oh. Jadi sampai detik Sampai detik ini, ini. setelah bercerai dia nggak pernah nengokin anaknya dan dia tidak menafkahi, walaupun hakim pengadilan agama bilang harus tetap menafkahi kan karena nggak ada bekas anak, bekas Ya. istri ada gitu, Ya, tapi bekas karena- anak nggak ada, tapi dia nggak bertanggung jawab. Ya, dalam syariat Islam itu memang kewajiban ada hadonah namanya. Iya. Hak asuh yang harus dinafkahi oleh si mantan suami. Nggak ada istilah mantan anak ya. Iya, betul. Itu anaknya akan seterusnya gitu. Baik secara biologis maupun secara syar'i. Ya wajib menafkahi sebenarnya itu. Oke, Ibu, Bu Hana sekarang sedang menjalin apa dengan orang lain atau tetap mau single parent buat anak? Saya sempat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, maksudnya saya coba buka hati saya berusaha untuk move on gitu ya. Ya. Tapi entah kenapa setiap saya menjalin hubungan dengan laki-laki lain itu selalu gagal dan gagal. Saya sering kerap kali disakitin, bahkan saya sampai hampir pernah diperkosa juga. Karena sahabat-sahabat saya merasa kasihan sama saya, yuk konsultasi ke Ustadz Kiai, ke guru spiritual. Kenapa nih ada banyak yang bilang katanya saya masih dalam pengaruh guna-guna suami saya, ibarat kata kayak digantung kawin ya biar nggak dapat jodoh lagi, dipersulit. Saya juga nggak ngerti ya, kan saya orang awam, saya nggak ngerti kayak gitu. Tapi memang benar sampai detik ini saking saya traumanya, ya udah deh saya mendingan daripada berkali-kali gagal mulu, mau nikah gagal, ada masalah ribut terus gitu, pertengkaran. Akhirnya saya memilih mendingan saya sendiri dulu jalanin hidup saya. Saya sekarang berprinsip saya mau memperbaiki hubungan saya dulu sama Allah. Ya. Saya menolak siapapun yang ngajak saya pacaran. Kalau memang kamu mau sama saya, ya udah kita taruh terus nikah. Dan saya mencari calon imam yang baru yang benar-benar mau nerima saya apa adanya, yang sayang juga sama anak saya, juga bisa menerima perbedaan di keluarga saya juga.